Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Apriawan Irham Supekti pada mata pelajaran matematika wajib ya kelas 10. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya yang ada. Marilah kita awali pertemuan pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pertidaksamaan yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas 8 atau 7 ya SMP, saya lupa. Silahkan disimak dengan baik. Dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah supaya kalian dapat memahami kembali atau mengingat kembali materi-materi tentang pertidaksamaan di kelas 7 atau 8. Pertama tentang pertidaksamaan, notasi-notasinya. Kemudian yang kedua nanti tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua itu sifat-sifat pertidaksamaan. Yang ketiga baru pertidaksamaan linier satu variabel, dan yang terakhir ada pertidaksamaan kuadrat. Silakan disimak video berikut agar pembelajaran di pertemuan selanjutnya yaitu pertidaksamaan nilai mutlak dapat kalian pahami dengan baik. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Sebelum nantinya kita akan lanjut ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, perhatikan di sini. Pertidaksamaan merupakan kalimat terbuka ya, yang memuat tanda pertidaksamaan. Apa aja Pak tandanya? Nah, yang tandanya ini kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Penyelesaiannya merupakan variabel atau selang atau interval ya. Variabel yang memenuhi kalimat atau pertidaksamaan tersebut. Contohnya dulu kalian sudah pernah belajar di kelas 7 atau 8 pertidaksamaan linear satu variabel. Coba perhatikan contoh berikut. Yang pertama, jika X adalah himpunan bilangan bulat, maka sebutkanlah beberapa contoh anggota setiap interval berikut. Misalnya ini, X lebih dari sama dengan 5. Berarti yang memenuhi adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kalau pertanyaannya X lebih dari 5, berarti penyelesaiannya adalah kurung awal buka. 5-nya ikut enggak? 5-nya tidak ikut, berarti 6, 7, 8 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama, jika
tambah atau dikurangi dengan suatu bilangan, ya, tidak merubah tanda, dan harus dilakukan untuk kedua buah ruasnya. Yang kedua, tanda atau notasi pertidaksamaan tidak berubah jika dilakukan perkalian atau pembagian dengan bilangan bulat positif, dan harus dilakukan pada kedua ruas. Sedangkan yang ketiga, tanda suatu pertidaksamaan akan berubah jika dilakukan perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif, ya, bilangan negatif, dan dilakukan oleh kedua ruas. Tandanya berubah, kurang dari menjadi lebih dari. Kalau bentuknya pertidaksamaan linear 1A, variabel cara menyelesaikannya sebagai ini. Contoh, 5x ditambah 3 kurang lebih dari sama dengan 3x lebih dari sama dengan ini, ya, 3x dikurangi 7. Cara misalnya adalah seperti gambar yang ada di bawahnya ini. Langkah pertamanya, yang ada variabelnya kita pindah ke ruas kiri semua. Nah, ini yang positif pindah jadi negatif di sini. Kemudian yang tidak ada variabelnya kita pindah ke kanan. 3 kita pindah jadi negatif 3. Sehingga menghasilkan 5x dikurangi 3x ketemunya 2x lebih dari sama dengan negatif 7 kurangi 3 berarti jadi negatif 10. Sehingga x lebih dari sama dengan negatif 5. Ini berarti dibagi 2. Seperti itu, ya. Ini untuk kalian mengingat kembali. Pertidaksamaan kuadrat, perhatikan. Bentuk umumnya adalah seperti ini, ya. Karena di sini pertidaksamaan kuadrat, berarti pangkat tertinggi dari pertidaksamaannya adalah 2. Bentuknya seperti ini. Nah, notasi-notasinya beda-beda. Ada yang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Penyelesaiannya berupa interval yang memenuhi nilai x. Bisa tak berhingga atau bisa juga berhingga. Sekarang perhatikan bentuk kurva grafik pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat, ya. Bentuknya akan seperti parabola. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, bentuknya bisa dilihat atau disimpulkan menjadi 2 macam. Yang pertama, jika ditinjau dari nilai A itu apa, Pak? A adalah seperti ini, lihat. Karena rumusnya atau bentuk umumnya kemarin gimana? AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan 0, ya kan? Nah, A ini berarti A yang di sini. Nah, kalau A-nya lebih dari 0 atau positif, ya. Positif. Kurvanya akan membuka ke atas kayak orang senyum. Nah, gambarnya kayak gini kalau orang senyum. Nah, sedangkan kalau A-nya kurang dari 0, ya, atau negatif, berarti kurvanya melengkung ke bawah kayak orang sedih. Kayak gitu, ya. Cara menghafalkannya seperti itu. Kemudian yang kedua, jika ditinjau dari nilai
D. D itu apa? D adalah determinan. Determinan. Rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 AC. B, AC-nya dari mana, Pak? Dari sini. Dari sini semua. A-nya ke sini. B-nya ke sini. C-nya ini ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, dilihat sekarang kalau D-nya lebih dari 0 atau positif ya, kurvanya akan memotong sumbu X. Memotong sumbu X di 2 titik. Kalau determinannya sama dengan 0 berarti hanya menyinggung sumbu X di 1 titik. Gambarnya kalau digambar, Mbak, gimana? Oh ya, bisa seperti ini kalau digambar. Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini sumbu X-nya. 2 titik. Ya, kalau dibayangkan, kalau digambar di koordinat kartesius seperti ini. Kalau menyinggung saja, berarti seperti ini bisa. Nah, ini menyinggung di 1 titik di sini. Nah, kalau yang terakhir, kalau D-nya kurang dari 0. Nah, D-nya kurang dari 0, berarti kurva tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Berarti gambarnya bisa gimana? Gambarnya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Gitu ya. Ini juga yang tadi bisa seperti ini. Bisa juga ini seperti ini. Tergantung nilai A-nya nanti juga. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di modul yang saya kirim. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Ketahui ada sebuah pertidaksamaan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 kurang dari 0. Cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Perhatikan. Langkah pertama itu kalian faktorkan. Ini ya, persamaan pertidaksamaannya ini ya. Kalian faktorkan menjadi bentuk ini ya. Ini bentuknya. Memfaktorkan sudah diajarkan di kelas berapa? 9 atau 8. Kemudian setelah kalian faktorkan ketemu seperti itu, kita cari pembuat nolnya ya. Yang ini kita sama dengankan 0, ini juga kita sama dengankan 0. Jadi X kurangi 4 sama dengan 0. Terus kita pindah ruas 4-nya menjadi 4. Jadi X sama dengan 4. Atau X ditambah 3 ini ya. X tambah 3. Kita sama dengankan 0 juga. Sehingga 3-nya kita pindah ruas menjadi negatif 3. Kemudian cara menentukan interval. Kemudian setelah itu kita tentukan intervalnya ya. Kita tulis dulu, kita buat garis bilangan dan 2 titik. Karena di sini tidak ada sama dengannya atau kurang dari saja, sehingga ini bulatannya kosong atau tidak isi ya, tidak diarsir. Kalau bulatnya isi berarti nanti diarsir seperti ini. Ini kalau tandanya ada sama dengannya. Bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Kembali ke sini. Kemudian kita tuliskan bilangannya. X-nya yang ketemu berapa tadi? 4 dengan negatif 3. Di sini negatif 3. Di sini 4. Kok kenapa nggak terbalik, Pak? Karena garis bilangan yang positif itu di kanan, yang besar di kanan, yang kecil di kiri. Karena garis bilangan ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai setiap intervalnya. Lah ini di sini ada ketemu 3 interval. 3 interval. Kita buat garis bantu.
Ini interval pertama, interval kedua, interval ketiga. Kita tentukan nilai intervalnya. Maksudnya Pak, tentukan plus minnya. Caranya gimana? Iya, perhatikan di sini. Kita cukup mengambil salah satu bilangan yang ada di setelah satu interval. Misal kita mau ambil di sini interval 1 ya. Kita ambil nilai yang kurang dari negatif 3 ke sana, berarti negatif 5. Misalkan kita ambil negatif 5 di sini. Kita cari negatif 5. X sama dengan min 5. Maka kita masukkan ke rumus ini. Ini bisa, ini juga bisa. Kita ambil yang bawah saja. X min 4, X plus 3 ya. Nanti ketemunya apa di sini? Ya, perhatikan. X-nya kita ganti 5, min 5. Min 5 dikurangi 4 dikali min 5 ditambah 3. Ketemunya berapa? Min 9 dikali min 2. Kalau dikalikan ketemunya negatif 18. Berarti ini negatif. Karena negatif ya. Di situ negatif, berarti ke sini nanti diberi tanda min di kuadran, di interval 1 min. Nah, untuk interval 2 gimana? Karena ini persamaan kuadrat, interval kedua otomatis kebalikannya min, berarti plus. Interval 3 kebalikannya yang interval kedua, berarti min. Nah, berarti kalau sini min plus min, kalau sini plus berarti min plus. Seperti itu ya, selalu kebalikannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke sini, kembali ke atas. Karena di soalnya adalah kurang dari 0, kurang dari 0, artinya yang dicari adalah yang negatif. Karena yang dicari negatif, berarti yang merupakan penyelesaian adalah interval yang negatif. Yang mana interval negatif? Kuadran atau interval 1 dan interval 3. Seperti itu ya. Kalau digambar di koordinat kartesius, menggambar grafiknya seperti ini. Kita gambar lagi di sini. Negatif 3, 4. Positif ya. Positif itu artinya kalau ini sumbu X, berarti positif, berarti di atas sumbu X, berarti seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini positif, gambar ini sumbu Y, ini Y positif, ini Y negatif, sini X positif. Maaf, kalau ada sumbu Y-nya berarti di sini, karena ini negatif ya. Sumbu Y, sumbu Y negatif, ini X negatif. Nah, seperti ini gambarnya, kurvanya. Kalau di modul kalian cuma sini min, sini plus, sini min, gitu aja. Nah, penyelesaiannya gimana Pak? Wah, penyelesaiannya berarti kita pakai interval ini. Nah, dari interval ini ya, artinya adalah X-nya kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 4. Tinggal kasih kurung kurawal sama dengan
P. Seperti itu, paham ya? Ya, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kita akan menarik kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah notasi pertidaksamaan itu ada 4 ya, yaitu kurang dari, sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Kemudian cara menyelesaikan pertidaksamaan adalah dengan menggabungkan persamaannya atau menggabungkan penyelesaiannya. Kemudian sifat-sifat pertidaksamaan adalah jika kedua ruas dijumlahkan, tandanya tidak berubah. Jika kedua ruas dikalikan, tandanya juga tidak berubah. Namun jika dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Kemudian menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel sudah pernah diajarkan ya. Silakan nanti dibuka lagi materi yang saya share. Kemudian pertidaksamaan kuadrat. Untuk pertidaksamaan kuadrat, bentuknya kalian sudah ketahui. Ya, cara menyelesaikannya juga sudah. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.